Huawei Nova 5T ini dulu di Indo HP resmi yang panas banget pada zamannya ya, sangat populer. Di tahun 2022 sekarang, harga bekas HP ini tuh hanya turun 2 juta aja lagi. So, apakah masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung aja review Huawei Nova 5T. Let's go! Halo guys, nama gue Sam dari StephTech, dan di video kali ini mari kita langsung aja review si Huawei Nova 5T. Yap, seperti biasa mari kita bahas dulu si harga dan speknya ya. Untuk harganya, ini HP gue belinya tuh resmi ya. Dia tuh garansi resmi, udah nggak ada garansinya pastinya, tapi dia tuh HP X resmi Huawei Indonesia dan dalam kondisi full set original yang varian 8GB RAM dengan internal storage sebesar 128GB, support dual SIM tapi nggak ada microSD. Gue beli di harga 3 juta pas. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh dua-duanya, linknya ada di deskripsi. Oke, so untuk harga segitu kalian dapat spek, pakai chipset Kirin 980 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,26 inci, Full HD IPS LCD display dengan PPI sebesar 412, layar masih 60Hz, mono speaker, dan juga punya baterai sebesar 3750 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 22 watt. Oh ya, ada NFC juga. Oke, so moving on ke si desain dan displaynya guys. Yang pertama mari kita bahas dulu untuk si desainnya. Desain depan, ini yang pastinya dia itu udah lumayan modern ya. Dia udah punch hole. Tapi memang untuk bezelnya sendiri dia agak tebal terutama bagian bawah. Memang nggak setebal kayak HP-HP zaman sekarang yang harganya 1-2 jutaan. Tapi untuk harga segini memang agak sedikit tebal bezel bawah dibanding bezel atas. Untuk desain belakang sendiri ini memang zaman-zaman 2019 banget ya. Ini zaman-zaman dimana desain kayak gini tuh desain kayak mencrong, riweuh lagi apa ya pasti misalnya riweuh tuh. Meriah-meriah gini tuh lah. Ini zaman 2019 banget. Yang personal gue nggak pernah suka zaman tersebut. Jadi ya untuk desain belakang sih gue kurang suka. Dia terlalu kayak lebay ya, terlalu alay menurut gue. Tapi at least dia untuk belakang udah dibuat oleh kaca ya. Jadi udah lumayan kerasa premium walaupun memang untuk si frame sampingnya masih terbuat dari plastik. Nah terus untuk si gripnya, ini gripnya cukup oke karena HP-nya juga ini nggak besar banget ya. Ini hanya 6,2 inci. Jadi kalau misal one-handed usage masih lumayan viable walaupun agak sedikit harus olahraga jempol. Tapi masih sangat usable kok. Nah terus untuk fingerprint sensornya dia itu di power button, nyatu sama power button. Ini salah satu fingerprint penempatan favorit gue. Dan ini memang paid off banget. Kecepatan di Nova 5T itu ini fingerprintnya sangat cepet banget guys. Finger mounted fingerprint memang cepet banget. Power mounted fingerprint ini juga nggak ada bedanya. Sangat cepat, super akurat, pretty much instan. Dan juga tangan gue mau di kondisi lembab atau kering banget sekalipun masih bisa nge-scan dengan baik dan dengan speed yang sama. Nice. Nah terus untuk beratnya buat kalian penasaran, ini tuh HP memang bobotnya menurut gue pas banget ya untuk size-nya. Kalau misalnya kita coba ukur, dia tuh punya berat di 173 gram. Jadi ya, pas banget sih menurut gue. Banyak HP kayak yang kemarin gue review tuh, Xiaomi 12 Lite yang jauh lebih besar daripada HP ini, tapi beratnya tuh jauh lebih enteng. Yang itu dibilang Xiaomi fitur utama, tapi menurut gue kurang suka HP yang terlalu enteng kayak gitu. So ya, ini menurut gue pas bobotnya. Masih kerasa solid banget. Nah terus mari kita tes untuk NFC-nya ya. Seperti biasa gue bakal tes pakai kartu GTO. Ini posisi NFC-nya di daerah kamera sini. Kalau bisa kita coba scan, dia nggak ada masalah sama sekali. Langsung scan, kita klik Tokopedia, keboom, nggak ada masalah, masih 10 out of 10. Mantap. Dan juga untuk LED notifikasi, ini salah satu company yang masih pakai LED notifikasi yang gue suka banget. Dia tuh LED notifikasinya di earpiece-nya banget kalau nggak salah. Kalau bisa kita coba cas ya, dia bakal muncul nih. Yap, tuh kelihatan nggak? Dia itu di dalam earpiece-nya. Dia itu LED notifikasinya berwarna juga ya. Kalau lagi ngecas belum full, dia oranye, kuning kayak gini. Kalau misalnya udah full, dia bakal hijau. Sama juga untuk notifikasi. Dia bakal bisa ganti warna. Nah, terus untuk si kualitas display-nya sendiri guys. Ini sendiri untuk harganya yang sekarang 3 jutaan sih menurut gue masih cukup bagus untuk kelas IPS. Terutama untuk si HDR-nya tuh bisa kelihatan di B-roll. Kelihatan sangat bagus dan kerasa kayak natural banget. Gue suka banget ini HDR di Huawei Nova 5T. Overall, layar sendiri punya detail yang masih cukup sharp dan warna yang balance. Cuma memang view angle-nya tuh ini agak kurang bagus ya. Tapi wajar sih untuk LCD pada zamannya itu, IPS LCD memang ini kurang bagus view angle-nya. Tapi at least dia nggak ada masalah layar, kayak masalah kayak color fringing atau kayak view angle yang jelek banget, dia nggak punya masalah kayak gitu. Nggak punya masalah nggak kayak di Google Pixel. Very nice. Nah terus untuk si full brightness-nya guys, ini tuh full brightness-nya memang nggak bisa terang banget ya guys. Jadi kalau misal kita dibawa ke kondisi
sinar matahari yang terang banget, memang ini HP jadi gelap dan agak susah dilihat, tapi masih usable kok. Dan kalau misalnya di B-roll tuh bisa kita lihat, ini tuh kondisinya gelap banget ya, cloudy, jadi memang HP jauh lebih kelihatan. Tapi kalau misalnya di kondisi cloudy terang, agak susah dilihat. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya di segmen ini, HP ini pastinya HP Huawei, gue nggak pernah ngerasa ada touch delay sama sekali. Dan Nova 5T juga seperti beberapa tahun lalu gue beli, dia nggak ada masalah touch sama sekali ya. Ngetik keyboard kerasa enak, dan juga nggak ada masalah sama sekali untuk ghost touch dan yang lain-lain. Ya bagus banget lah, Huawei memang kan brand premiumnya Cina ya, jadi nggak ada masalah untuk hal tersebut. Next, mari kita movie on ke si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via USB Type-C to 3.5 mm-nya. Karena memang di HP ini nggak ada headphone jack sayangnya. Nah, ini tuh kualitasnya menurut gue sangat bagus banget. Terutama dari si amplifier-nya yang cukup bagus. Gue coba tes pakai IEM yang populer banget tuh, 300 ribuan. Moondrop 2. Di volume sekitar 45% aja ini udah sangat keras. Sangat impresif. Dan untuk overall kualitasnya, punya suara yang warm, fun, dengan bass yang punchy, suara yang crisp dan clear, dan juga punya soundstage yang cukup luas untuk kelas HP. Ya bisa ngedrive Moondrop juga ada masalah sama sekali. Cuma memang guys, sayangnya, untuk speaker quality-nya, memang ini sangat mediocre banget. Gue, di tahun 2022 ini salah satu speaker yang benar-benar kurang bagus banget untuk harga 3 juta. Malah Redmi Note 11 aja yang cuma 2 juta jauh lebih baik. Yang pertama, ini speakernya hanya mono ya. Dan full volumenya juga. Ini yang kedua, gak bisa keras banget. Ini menurut gue agak terlalu sunyi. Tapi at least untuk kualitas sendiri cukup bagus ya. Untuk kualitas lagunya sendiri atau speakernya sendiri cukup oke. Masih kerasa enak didengar dengan suara vokal yang bulat, warm, dan bass yang punchy. Terus masih punya clarity yang cukup oke. Jadi ini bukan suara cempreng HP murahan. Masih bagus, cuma agak kurang keras sama sayangnya hanya mono. Untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Check it out guys. Okay. Oke, so untuk kamera quality-nya, dia tuh pakai setup quad kamera, tapi sih sebenarnya ini yang berguna tuh ya hanya 2 kamera aja, karena dua kamera lainnya tuh kayak cuma hiasan-hiasan doang, gak ada gunanya menurut gue. So, untuk main kamera dia tuh 48 megapiksel f1.8, kamera keduanya 16 megapiksel f2.2 ultra wide, kamera ketiganya tuh yang useless nih, 2 megapiksel makro kamera f2.4, dan kamera keempatnya tuh useless juga depth sensor 2 megapiksel f2.4. Sedangkan kamera depannya dia itu 32 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30 dan udah ada electronic image stabilization. So untuk foto main dan ultra wide-nya ini dua-duanya tuh memang cukup solid menurut gue. Tapi untuk harganya sayangnya memang HP zaman sekarang dibanding HP si Nova 5T ini di harga yang sama bisa ngambil gambar yang jauh lebih baik, lebih solid dan lebih 2022. Untuk temperatur warna sendiri ini kedua kamera si main sama ultrawide punya temperatur yang sama, jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi ini nggak tahu kenapa guys, foto dari si main kameranya walau kelihatan lebih bagus dari si ultrawide-nya, tapi mungkin gara-gara si AI processing-nya tuh di Nova 5T gambar kadang agak kelihatan soft, dan juga cahayanya tuh kurang bagus. Jadi kalau misal aku ngambil gambar dari kayak apa ya, kalau misal gue ngambil gambar dari yang terang, itu masih suka soft dan kecerahannya tuh jadi berkurang, gak tau kenapa. Dan untuk si foto low light-nya tuh, well, we don't talk about that ya. Biar gambar aja guys tuh, biar gambar aja yang berbicara. Pretty much sangat mediocre, malahan jelek banget ya. Karena dia nggak ada night mode, jadi gambar tuh kelihatan super soft, sangat nggak ada detail, gelap, dan juga susah banget fokus. Itu gue harus struggling banget biar dapat gambar yang usable. Tapi ada satu hal yang masih bagus banget menurut gue di harganya, yaitu dari si foto selfie-nya. Walaupun memang nggak terlalu bagus banget untuk nangkep subjek dengan backlight yang terang, kayak background matahari, tapi untuk detail dan warnanya ini masih cukup bagus menurut gue. Dan untuk si video recordingnya dia bisa nge-record di resolusi 4K 30fps dan 1080p 60fps, dua-duanya udah distabilisasi. So ya, ini dia sampelnya pakai video tersebut. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps.
Ini tuh videonya bakal ngezoom ya, terus dia tuh hanya bisa nge-record 10 menit aja untuk 4K 60. Stabilisasi kelihatan oke, cuma memang ngezoom banget ini, sangat ngezoom si kameranya kalau 4K. Dan mari kita switch ke 1080p 60. Dan ini dia untuk 1080p 60, dia nggak ada limit ya, nggak kayak di 4K. Dia lebih nggak ngezoom juga, cuma masih ngezoom daripada kalau misalkan mengambil foto. Stabilisasi. Dan kalian bisa komen di bawah gimana kualitas 4K-nya dan juga 1080p-nya. Selanjutnya mari kita moving on ke si gaming performance-nya. So, dia itu pakai chipset Kirin 980 fabrikasi 7 nanometer. Dan untuk main game, ini tuh si gaming performance-nya gue coba tes main game yang sekarang gue lagi honeymoon period banget, yaitu Tower of Fantasy. Gue setting di settingan HD, grafiknya tuh define, dan juga dia itu 60 fps. Bisa kita lihat guys, di B-roll awal-awal tuh smooth banget ya. Kelihatan normal, nothing is wrong. Tapi cuma setelah beberapa detik setelah hal tersebut, langsung ada thermal throttling yang ngebuat gameplaynya jadi sangat sloppy banget. Frame rate kerasa kayak di bawah 20 dan jadi kurang responsif. Tapi at least dia nggak ada stutter yang signifikan ya. Cuma gue tetap rekomen main di all low setting aja daripada di medium setting. Mendingan semua low setting, FPS 60 kalau misalnya main ToF atau Genshin. Itu bakal lebih playable. Untuk main game rhythm kayak Bandori atau Archaea sih ini nggak ada masalah. Di Huawei Nova 5T bisa main Archaea di difficulty tinggi sekalipun dengan zero touch dan audio delay. Oke, next mari kita moving on ke si UI experience-nya. Ini tuh dia pakai OS EMUI 12. Kalau nggak salah tuh pas pertama rilis gue lupa lagi pakai EMUI 9 ya. Pas Nova 5T rilis gue lupa lagi. Tapi sekarang udah di EMUI 12. Gue nggak tahu ini nggak dikasih tau sama Huawei based on Android apa. Mungkin kalau misalkan kalian tuh bisa komen di bawah ya. Dan untuk si security patch levelnya ini lumayan bagus juga guys, bisa kita lihat. Ini masih disupport di Juli 2022. So ya, ada positifnya juga untuk software dia masih disupport security patch-nya, jadi kalian bisa ngerasa aman lah at least. Nah, untuk si EMUI sendiri, gue sih lebih prefer EMUI daripada MIUI atau ColorOS. Kalau mau dibanding dengan OS-OS Cina ya menurut gue si EMUI overall punya day-to-day performance yang sangat konsisten, smooth, dan snappy. Walau pakai chipset X-Inter, atau X-Inter lagi, X-Flagship maksud gue, yang lumayan lemah kan. Tapi dia untuk buka aplikasi, multitasking, itu masih kerasa responsif, dan yang paling penting menurut gue, dia punya animasi yang sangat smooth banget dan konsisten. Itu sangat penting, karena gue kan iPhone user ya. Oh ya, untuk multitasking gesture juga guys, nih bisa kita lihat, kalau misalnya gue multitasking gesture, dia lumayan smooth juga ya. Yang pastinya nggak sesmooth kayak Google Pixel atau iPhone, tapi ini salah satu yang terbaik. Bagus banget. Yang pasti ini jauh lebih baik daripada One UI atau ColorOS ya. Di HP tersebut atau di OS tersebut itu susah banget kalau multitasking. Di One UI selalu stutter, kalau di ColorOS kadang nggak konsisten. Nah, untuk DRM info sendiri buat yang penasaran, karena kan dulu tuh banyak banget HP yang Wi-Fi L1, ini HP resmi jadi nggak ada masalah ya guys. Dia itu sudah di Wi-Fi L1, jadi bukan di L3 lagi. Dan bisa kita lihat tuh Super HDR10, refresh rate 60. Alright, last but not least, battery life-nya. Dia punya baterai pada zamannya cukup besar ya, di 3750 mAh baterai, tapi di tahun 2022 sekarang memang kerasa agak kecil. Tapi at least dia udah bisa fast charging sampai 22 watt. Dan untungnya juga ini karena baterai manajemen Huawei yang bagus guys, jadi ketahanan baterai ini masih cukup oke. Masih bisa tahan full 1 hari, dan pemakaian gue yang enteng seperti biasa, hanya nonton video dan sosial media aja. Untuk screen on time sendiri, bisa kita lihat nih, gua tuh sisa baterai 39%, dan kalau mau ke baterai, masih dapat atau udah dapat 5 jam screen on time. Jadi kalau misalnya kalian mau abisin, kira-kira kalian bisa dapat sekitar 7 jam ya. Tapi gue rekomen mending sisain aja sampai 20% biar gak ngerusak baterainya, karena ini juga kan HP second. Kalau misalnya kalian sisain sampai 20%, kira-kira bisa dapat sampai 6 jam lah maksimal. Masih sangat impresif sih menurut gue. Dan untuk si charging speed-nya juga ini masih cukup bagus. Gue ngecas pakai charger bawaan dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 10 menit. So, lumayan cepet juga. So ya, mungkin cuma segitu aja video reviewnya untuk Nova 5T. Apakah HP ini di tahun 2022 worth it untuk dibeli? Konklusinya, gue bisa bilang masih worth it banget. Karena ini tuh selain barangnya resmi, jadi nggak usah kalian khawatir dengan email yang keblok ya.
Huawei Nova 5T juga nggak tahu kenapa ya guys. Pas gue pakai itu kayak masih kerasa HP flagship dan kerasa kayak HP premium. Terutama dari performa UI-nya yang sangat smooth dan layar yang masih oke. Performa sinyal Wi-Fi dan 4G juga ini masih kerasa sangat snappy dibanding HP lain di harga yang sama yang kondisinya baru. Oh ya, not to mention juga Nova 5T HP terakhir yang masih support Google Play. Karena kan ada juga ya, Huawei Nova 7 kalau nggak salah dia tuh harganya hanya 500.000 lebih mahal, 3,5 juta, tapi speknya jauh lebih bagus. Cuma sayangnya di HP tersebut udah nggak ada Google Play, yang menurut gue itu biggest deal breaker banget. Gue mending beli HP ini daripada beli HP itu karena Google Play menurut gue untuk penggunaan kayak gue sangat butuh Google Play. Tapi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Oke, cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur-fitur kelewat. I'm sorry about that. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video selanjutnya. I'll see you soon.